Halo semuanya, selamat siang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang laporan perusahaan dagang. Apa sih benarnya sebenarnya sama video-video yang sebelumnya udah kita buat bersama? Nah, untuk video sebelumnya itu dia adalah laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi mereka itu lebih ke menyediakan keahlian ataupun jasa mereka. Sedangkan yang hari ini kita akan bahas adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang ini sesuai namanya lebih ke penjualan dan pembelian produk. Jadi kita lihat saja langsung Excel-nya. Oke, jadi di sini lihat, eh, teman-teman bisa lihat, eh, ini saya sudah membuat jurnal umumnya. Jadi saya langsung saja bahas saja. Untuk nomor satu ini ada pemasukan modal senilai 150 juta. Untuk akunnya sendiri bisa seperti ini. Jadi pemasukan modal, jadi cash kita bertambah di debit karena itu adalah aset kita, jadi dia aset itu bertambah di debit dan untuk modal dia sendiri termasuk adalah ekuitas sehingga dia bertambahnya ada di kredit. Ini. Lalu untuk nomor 2 pada 2 Januari kita PT Kotak Mata membeli barang dagang dari PT Elliott Estate senilai 5 juta dengan syarat 2/10 neto per 30 dan FOB shipping point sebesar 100.000. Oh ya, saya lupa perlihatkan untuk pemasukan modal ini seperti ini bisa dilihat. Kita bisa lihat contoh transaksinya seperti ini. Jadi di sini ada surat pernyataan setor modal yang bertanda tangan di bawah ini nama adalah Elisha, pemilik PT Kotak Mata, seperti ini. Dan dengan ini menyatakan bahwa telah disetorkannya modal uang tunai untuk memulai usaha, misalnya usaha Kotak Mata sebesar 150 juta. Jadi kira-kira surat pernyataan setor modalnya itu seperti ini. Kita lanjut lagi ke Excel kita. Pada 2 Januari membeli barang. Di sini. Untuk akunnya sendiri, di debit ada inventory, karena kita udah membeli barang, berarti otomatis barang ini kan adalah aset kita ya, sesuatu yang akan kita jual untuk bisa mendapatkan keuntungan, jadi dia bertambahnya di debit, dan untuk, eh, ya, karena ini adalah dengan syarat 2/10 neto per 30, sebenarnya, oh ya, jadi 2/10 ini maksudnya dalam jika kita bisa membayar utang kita ini dalam 10 hari dari jangka waktu 30 hari yang udah diberikan, kita bisa mendapatkan diskon 2%. Diskon sebanyak 2%. Karena itu, karena kita berutang, maka utang kita itu bertambah di kredit sebanyak 5 juta. Lalu untuk FOB shipping point, jadi FOB shipping point bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, FOB itu sendiri adalah free on board ataupun penyerahan barang. Nah, FOB ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada shipping point dan juga destination. Bedanya adalah shipping point ini customer yang membayarnya, sedangkan maksudnya customer yang membayar biaya pengiriman, sedangkan untuk FOB destination itu penjual yang membayar. Nah, eh untuk hari ini, jurnal yang kita buat ini adalah dengan metode perpetual, bukan dengan periodik. Jadi bedanya perpetual dan periodik itu, perpetual ini mencatat setiap pembelian dan penjualan yang terjadi. Sedangkan untuk periodik itu, dia hanya mencatat di setiap akhir periodik. Kayak gitu. Jadi makanya di sini eh FOB shipping point-nya kita masukkan inventory karena jangan kayak kita udah beli barang terus karena dipikirnya
free on FOB-nya ini kayak tidak berwujud, kita tidak menganggap beban, nantinya kita malah boncos. Jadi kita perlu masukkan juga, karena dengan shipping point, berarti itu kan customer yang bayar, kita yang membeli. Berarti kita harus masukkan juga sebagai beban. Jadi kita perlu bayar dengan tunai sebesar 100.000, maka cash-nya itu berkurang di kredit untuk membayar FOB tadi itu. Teman-teman bisa melihat seperti ini contohnya. Ini. Ya. Teman-teman bisa melihat seperti ini contoh invoice-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ada invoice-nya tertuju kepada kita PT Kotak Mata dengan termin 2/10 nih atau per 30 yang udah saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa lihat deskripsi barang, kuantitas, harga, dan totalnya. Dan totalnya seperti ini. Lalu untuk surat keterangan jalannya sendiri seperti ini, untuk menyatakan bahwa oke, barangnya ini udah bisa dikirim. Udah ada buktinya kalau barangnya itu udah menuju ke kita. Lalu untuk soal ketiga, pada 4 Januari kita mengembalikan barang dagang yang telah dibeli pada 2 Januari sebesar 1 juta dikarenakan adanya kecacatan produk. Jadi karena eh, kasus ini pada tanggal 2 ini kita kan masih utang ya ke mereka. Makanya di sini akunnya adalah account payable berkurang dan account payable-nya itu berkurang di debit. Nah, karena kita sudah mengembalikan barang, otomatis barang yang ada pada kita pun juga jadinya berkurang. Nah, barang ini kan termasuk adalah aset kita ya, jadi aset itu berkurang ada di kredit sebesar 1 juta. Untuk eh, suratnya bisa seperti ini, bisa yang teman-teman lihat, retur pembelian barang, pembelinya adalah dari kita, dan di sini ada penjualnya, alamat, dan di sini ada barang dan juga kuantitas dan total dari barang yang telah dikembalikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 4. Pada 9 Januari kita melunasi utang pada 4 Januari. Sorry, maksudnya pada pelunasan utang dari pada tanggal 2 Januari. Ini salah. Nah, jadi karena utang kita tadi awalnya kan utangnya 5 juta, tapi karena kita sudah meretur barang sebesar 1 juta, akun kita akhirnya kan berkurang. Jadi tersisa 4 juta. Makanya di sini, di akun ini, account payable ini, di debitnya ini kita bisa lihat hanya 4 juta. Nah, teman-teman harus ingat tadi kita membelinya ini ada dengan syarat pembayaran, yaitu 2/10 dan 2/10 neto per 30. Nah, dari tanggal 2 ini sampai tanggal 9 ini yang yang sudah berlalu hanya 7 hari. Jadi kita masih mendapatkan diskon 2%. Kita mendapatkan potongan 2% dari 4 juta ini. Nah, untuk membayar, otomatis kita menggunakan cash kita, aset kita berkurang, ada di kredit. Jadi utang kita tersisa 3.920.000 dan inventory ini adalah potongan, potongan yang kita dapatkan, yaitu 80.000. Jadi kita bisa lihat di sini, contohnya ada potongan pembelian. Ini barang yang telah kita beli, di sini ada FOB-nya, write out-nya, di sini ada totalnya, dan potongan yang kita dapatkan adalah 2%, yaitu 80.000, dan ada total setelah potongan. Lalu ini adalah kwitansinya, issued from kita, PT Kotak Mata, dan ini udah ditandatangani.
Lalu pada nomor 5 ini, tanggal 12 Januari, kita membeli barang dagang dari PT Xia senilai 3 juta dengan syarat neto per 30 dan FOB destination. Teman-teman masih ingat FOB destination itu adalah FOB destination itu adalah penjual yang bayar. Jadi nomor 5 ini, jadi nomor 5 ini akunnya adalah kita udah membeli barang. Jadi otomatis barang yang merupakan aset kita adalah bertambah, makanya dia ada di debit akunnya. Dan dengan termin NT per 30, syarat pembayaran NT per 30. Nah, kalau udah ada syarat-syarat pembayaran kayak gini tuh biasanya 90% itu artinya pihak yang membeli ini berutang. Makanya di sini akunnya adalah account payable dan account payable ini kalau bertambah ada di kredit. Karena dia adalah liabilitas. Jadi 3 juta. Untuk bukti transaksinya sendiri adalah seperti ini. Jadi di sini adalah invoice dari mereka, dari PT Xia. Di sini adalah deskripsi tentang barang-barang yang telah kita beli. Di sini ada terminnya, neto per 30 dan sudah ditandatangani. Di sini tertulis untuk detailnya pengiriman barang dijalankan di hari invoice dikeluarkan. Nah, pengiriman barang ini kita memerlukan surat keterangan jalan. Jadi di sini contohnya seperti yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada surat keterangan jalan dengan deskripsi barang yang sudah dibeli, di issue kepada kita, PT Kotak Mata, dan sudah ditandatangani oleh pihak kita, pihak gudang, dan juga pihak penjual. Seperti itu. Kembali lagi ke Excel. Pada 14 Januari kita melunasi utang kita dari maaf ini utang kita dari 12 Januari. Oke. Jadi ingat pada 12 Januari tadi kita ini membeli barang dagang dari PT Xia, berarti kita hari esoknya langsung dilunasi. Nah, jadi untuk akunnya sendiri karena kita sudah melunasi otomatis utang kita sudah hilang, sudah selesai berkurang, makanya dia akunnya ada di debit. Karena dia adalah liabilitas dan kita membayarnya menggunakan aset kita dan aset kita berkurang ada di kredit. Untuk pelunasan utangnya, kwitansinya sendiri seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Diterima dari kita uangnya PT Kota Mata. Nominalnya ada 3 juta dan sudah ditandatangani oleh penyetor yaitu kita dan penerimanya yaitu pihak tadi PT Exia. Lalu pada nomor 7, pada 15 Januari kita menjual barang kepada PT Seguru senilai 6 juta dengan syarat 5 per 30 dengan dan neto per 30 dan FOB destination. Ingat FOB destination itu penjual yang bayar, berarti kita yang bayar FOB-nya. Jadi untuk akunnya sendiri adalah account receivable, liabilitas mereka. Maksudnya bukan receivable tuh, maksudnya aset kita bertambah di debit dan penjualan pendapatan bertambah di kredit dan juga ada COGS. Jadi COGS ini sendiri adalah total biaya barang dagangan yang terjual. Nah, COGS ini kenapa bertambah di debit? Karena dia adalah beban. Kenapa dia adalah beban? Karena dia ini secara langsung dia ini secara langsung berhubungan dengan eh, dengan jumlah uang yang sebuah perusahaan habiskan untuk mendapatkan ataupun juga memproduksi barang yang akan dijual eh, untuk memproduksi barang yang akan dijual ataupun dipasarkan. Makanya dia ini termasuk beban, makanya dia ada di debit sekarang ini. Debit maksudnya COGS-nya tadi atau HPP harga pokok penjualannya di adalah 3 juta.
Oh, dan dibayar secara tunai. Berarti langsung dibayar di tempat ini. Lalu di sini kita harus ingat tadi transaksi ini dilakukan dengan syarat FOB destination. Yang berarti biaya pengirimannya itu kita, penjual yang menanggung. Jadi kita harus masukkan juga, dan FOB destination ini dibayar secara tunai, cash kita berkurang 100.000 di sini. Untuk invoice-nya sendiri adalah seperti ini. Kita bisa lihat di sini dari kita, PT Kotak Mata, ditujukan pada PT Seguro dengan termin 5/3 neto per 30 dengan di sini deskripsi barang dan juga ada total dari berapa yang harus mereka bayar. Di sini detailnya ada tertulis pengiriman barang akan dilakukan pada hari invoice dikeluarkan dengan FOB destination point. Jadi ini adalah contoh bukti permintaan dan pengeluaran barang ketika kita mau mengambil barang dari gudang kita untuk kemudian kita keluarkan dan kirim ke mereka. Di sini adalah deskripsinya, tanggalnya, dan juga tanda tangan oleh kepala bagian gudang, kepala departemen, dan juga kepala keuangan. Oh ya, tanda tangan ini juga harus beruntutan ya, jadi em, tidak boleh loncat-loncat gitu. Kayak dari kepala gudang terus tiba-tiba kepala keuangan yang tanda tangan, tapi ternyata kepala departemen ini belum menandatangani. Jadi tidak boleh ya, itu supaya meminimalisir kecurangan yang terjadi. Oke. Jadi di sini ada surat keterangan jalannya bahwa barangnya, sebagai bukti bahwa barangnya ini telah dikirimkan, telah dijalankan kepada mereka. Dan sudah ditandatangani oleh pihak kita, pihak gudang, dan juga pihak pembeli. Gitu. Lalu untuk nomor 8, pada 17 Januari, PT Seguro melunasi utang dari 15 Januari. Jadi karena dia telah melunasi utang dia, berarti otomatis aset kita bertambah. Karena dia telah membayar utang mereka, aset kita bertambah. Sales discount-nya juga ada di debit karena kita adalah penjual, jadi kita mendebitkan sales discount-nya. Lalu account receivable, utang mereka telah berkurang sebanyak 6 juta. Ya, jadi teman-teman harus teliti dengan syarat pembayaran. Seperti tadi, syarat yang telah kita berikan adalah 5/3 neto per 30. Karena dari 15 Januari sampai 17 Januari hanya ada 2 hari yang telah berjalan, berarti mereka masih mendapatkan diskon sebanyak 5%. Untuk kwitansinya sendiri seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat kita terima kwitansi ini dari siapa, di sini ada tanggal, ada nominal, terbilang, dan juga tanda tangan dari penyetor dan kita penerima. Oke. Lanjut lagi nomor 9, pada 19 Januari kita menjual barang pada PT RRR senilai 5 juta dengan termin N per neto per 20 dan dengan FOB shipping point. Ingat, FOB shipping point eh, untuk FOB ini customer yang membayarnya. Jadi tadi, nah kita telah menjualnya, otomatis aset kita bertambah. Makanya di sini cash kita debitkan dan pendapatan kita atau sales kita ada di kredit sebesar 5 juta. Dan charges kita ataupun HPP seperti yang sudah saya jelaskan tadi
Di sini di soal nominalnya adalah 3 juta, adalah 3 juta. Dan juga karena kita telah menjual barang kita, otomatis barang kita berkurang, yang mana barang ini adalah aset kita, maka dia berkurangnya di kredit. Untuk nomor 10, pada 22 Januari, PT RR mengembalikan barang dagang sebesar 3 juta dikarenakan adanya kerusakan pada segel barang. Jadi, di akunnya ini ada sales return di debit, dan di kreditnya ada cash sebanyak 3 juta, inventory kita telah kembali lagi karena telah dikembalikan maka yang bertambah di debit, dan ada COGS kita 1 juta. Lalu untuk nomor 10 untuk nomor 11 pada 31 Januari kita membeli peralatan secara tunai sebesar 2 juta dari PT Tickets. Jadi peralatan ini adalah aset kita, makanya dia bertambah di debit karena sudah kita beli dan kita membayarnya dengan cash, makanya aset kita berkurang dan dia berkurangnya ada di kredit. Untuk kwitansinya sendiri seperti ini. Ini yang tadi, apa ya? Voice. Jadi ini kwitansi tadi itu untuk nomor yang ini, nomor 9, penjualan dengan termin neto per 20, dibayar tunai. Oke. Di sini ada detail barangnya, invoice-nya kepada siapa, dan juga di sini ada terminnya neto per 20, ada subtotal, dan juga alamat, dan juga bank kita. Lalu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang yang kita harus berikan kepada gudang kita. Ada deskripsi barangnya dan juga tanda tangannya. Tanda tangan pihak yang memang mengurus pengeluaran barang-barang ini. Jadi ada kepala bagian gudang, kepala departemen, dan sebagainya. Lalu untuk kwitansinya ini yang tadi untuk nomor 10, nomor 9 ya, iya ya, masih nomor 9, itu penjualan tadi, maaf. Kita telah menerima uang ini dari PT RR dengan nominal 5 juta untuk pembayaran pembelian barang dan sudah ditandatangani oleh penyetor yaitu PT RR dan penerima yaitu kita. Lalu untuk retur pembelian barang adalah seperti ini, dari pembeli tadi masih sama juga PT RR kepada kita, PT Kotak Mata. Ini di sini adalah deskripsi barangnya dan juga detailnya ini. Kenapa barang ini dikembalikan? Jadi di sini tertulis barang ini dikembalikan karena segel produknya ini telah rusak saat diterima pembeli dan barang ini dibayar pada 19 Januari 2023. Lalu untuk invoice yang ini untuk nomor 10 tadi, kita membeli peralatan. Ini invoice-nya dari PT Tiket kepada kita, PT Kotak Mata. Di sini ada deskripsi barangnya, ada total yang perlu kita bayar, dan di sini adalah payment detailnya, yaitu barang dibayar secara langsung, secara tunai di tempat. Dan ini adalah kwitansi pembayaran telah menerima uang dari kita, nominalnya 2 juta, dan telah ditandatangani oleh penyetor yaitu kita dan penerima yaitu PT Tiket tadi. Kita telah selesai membahas jurnalnya, sekarang kita masuk ke buku besar. Jadi buku besar ini kita bisa lebih detail lagi melihat perubahan-perubahan saldo yang terjadi di tiap-tiap akun. Jadi seperti ini, contohnya adalah seperti cash ini, kita bisa lihat eh, di sini ada debitnya 160 juta, ada sum of creditnya 12 juta. Sehingga sum of saldo debitnya sekarang tersisa 148 juta. Untuk inventory dari 9 juta 100 ribu
dan kreditnya 8.080.000, maka tersisa di saldo debit 1.020.000 dan seperti itu seterusnya. Seperti ini. Lalu untuk neraca saldo ini, kita bisa melihat tiap-tiap akun secara rentetan, jadi kita juga lebih gampang untuk mendeteksi kesalahan ataupun error setelah pemindah bukuan nanti. Di sini ada income statement ataupun laba rugi, jadi isinya adalah pendapatan dan juga beban kita. Jadi pendapatan kita, kita bisa lihat di sini adalah sales, hasil penjualan kita, dan di bawahnya teman-teman bisa lihat ada sales return dan sales discount. Karena kedua ini adalah hal yang sifatnya mengurangi pendapatan kita, maka 11 juta ini kita kurangi dengan 3.300.000. Maka total yang kita dapatkan 7.700.000, yaitu net sales kita. Dan kita kurangi lagi dengan COGS ataupun HPP kita sebesar 6 juta. Di sini kita bisa lihat di neraca saldo, debitnya 7 juta, kreditnya 1 juta dikurangi, jadi kita dapatkan 6 juta. Maka gross profit kita adalah 1.700.000. Lalu kita bisa lihat di sini expenses kita adalah freight out sebesar 100.000, maka kita bisa dapatkan net income kita adalah 1.600.000. Kita bisa lihat di sini, ini adalah laba ditahan kita, net income-nya 1.600.000, return earning dari bulan sebelumnya tidak ada, makanya tetap 1.600.000. Untuk posisi keuangan sendiri, posisi keuangan ini berisi tentang aset, ekuitas, dan liabilitas dari perusahaan kita. Jadi aset kita pada kali ini berisi cash, inventory, dan juga equipment kita. Kita tambah, maka total aset kita adalah 151.600.000. Ekuitas kita, modal kita pertama-tama adalah 150 juta. Ditambah dengan net income kita yang sudah kita dapatkan dari laba rugi kita tadi. Jadi totalnya adalah 151.600.000. Untuk liabilitas account payable kita tidak ada. Ini kita bisa lihat dari neraca saldo kita, 8 juta kurang 8 juta, 0. Kita sudah membayar semua utang kita, maka liabilitas kita tidak ada, stripkan saja. Jadi total ekuitas dan liabilitas kita adalah 151.600.000. Lalu kita masuk di cash flow ataupun arus keuangan, arus kas. Maaf. Jadi arus kas ini menyediakan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu. Jadi kita bisa lihat di sini ada cash flow dari operational activities, cash yang kita dapatkan dari sales kita tadi, mana 7.700. Ini net sales kita, 7.700. Lalu di sini ada cash used for purchase repayment. Ini maksudnya adalah kas yang telah kita gunakan untuk membayar utang kita. Jadi 6.920.000. Dan di sini adalah cash used for operational expenses. Jadi untuk biaya FOB FOB tadi kita bisa lihat di jurnal kita nanti, jurnal umum. Jadi total cash dari operating activities adalah 980.000. Lalu cash flow from investing activities. Pada transaksi terakhir tadi, kalau teman-teman bisa ingat, kita membeli peralatan, dan itu termasuk investing karena ya peralatan itu habisnya itu lama, bisa digunakan untuk jangka panjang, makanya dia masuk di investing activities. Lalu cash flow from financing activities ada cash deposit, kita kita menyetor modal kita untuk mulai usaha kita tadi 150 juta. Jadi total cash yang kita dapatkan selama periode ini, selama 1 bulan ini adalah 2.980.000. Cash kita yang awalnya 150 juta sekarang bertambah menjadi 152.980.000. Sekian adalah dari saya untuk video kali ini. Terima kasih.